Selamat siang, perkenalkan nama saya Yuliana Tintin. Saya dari kelas manajemen 18E. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas sumber daya manusia. Sebelumnya, kalian harus tahu apa itu sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting yang bahkan tidak dapat dihilangkan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aktivitas sumber daya manusia. Yang pertama ada analisis pekerjaan, yaitu proses pengumpulan dan pemeriksaan atas aktivitas kerja pokok, serta kualifikasi pekerjaan seperti keahlian, pengetahuan, kemampuan, pengalaman, serta sifat individu lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Analisis ini mencakup 3 hal. Yang pertama adalah deskripsi pekerjaan, yang kedua spesifikasi pekerjaan, dan yang ketiga adalah standar pekerjaan. Bertujuan untuk memudahkan perusahaan untuk memetakan sumber daya sekarang dan yang akan datang. Yang kedua adalah perencanaan sumber daya manusia, yaitu proses meramalkan dan merencanakan tenaga kerja, baik kualitas maupun kuantitas, guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam waktu tertentu. Manfaat perencanaan sumber daya manusia ini untuk mendapatkan tenaga kerja yang diinginkan untuk memenuhi akan kekurangan tenaga kerja maupun meramalkan kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah rekrutmen, yaitu kegiatan mencari dan menarik para peramal kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan sumber daya manusia yang diperlukan oleh organisasi untuk mengisi lowongan kerja dan telah diidentifikasi sebelumnya. Yang keempat adalah seleksi sumber daya manusia, yaitu suatu proses meneliti dan memilih dari sekelompok pelamar yang didapat dari berbagai sumber untuk mendapatkan pelamar yang paling sesuai dengan posisi yang ditawarkan perusahaan. Tujuan diadakannya seleksi adalah untuk mendapatkan tenaga kerja yang paling tepat untuk memangku jabatan dalam perusahaan. Kelima, ada pelatihan dan pengembangan yang bersifat untuk mempertahankan penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu untuk kebutuhan sekarang. Yang keenam adalah kompensasi, yaitu sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Yang ketujuh, keselamatan dan kesehatan kerja. Hal-hal berikut dapat dilakukan. Yang pertama, tanamkan dalam diri karyawan keyakinan bahwa mereka adalah pihak yang menentukan dalam pencegahan kecelakaan. Yang kedua, tunjukkan pada karyawan bagaimana mengembangkan perilaku yang aman. Yang ketiga adalah memberikan teknik pencegahan kecelakaan secara spesifik. Yang keempat adalah tegakkan standar keselamatan kerja secara tegas. Dan yang terakhir adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK yang disebabkan oleh peraturan perundang-undangan negara, keinginan karyawan, keinginan perusahaan, passion, kontrak kerja yang telah berakhir, kesehatan karyawan, karyawan yang telah meninggal dunia, dan perusahaan dilikuidasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Sekian dan terima kasih.